Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Pendidikan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1607, yaitu berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan hanya membaca dan menulis saja. Lalu pada tahun 1854, ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1854, juga didirikan sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Akhir abad ke-19, di sekolah kelas 2 lamanya minimal 4 tahun ditempatkan di kota-kota kabupaten. Mereka hanya diajarkan membaca, menulis, berhitung, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Tahun 1922 tercipta Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pasca kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1950 adalah pendidikan masa perjuangan. Ciri-ciri utama pada masa periode ini adalah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Di salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai atau dipengaruhi Belanda, sedangkan di pihak lain langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilanjutkan pendidikan pada masa Orde Lama pasca kemerdekaan. Diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan oleh Jepang dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang. Bagaimana dengan pendidikan pada masa Orde Baru? Pada tahun 1968 sampai 1998 merupakan pendidikan Orde Baru. Hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Akhirnya, pada tahun 1998, pada masa reformasi, pendidikan diberikan ruang kebebasan untuk dapat berkembang. Dan hingga pada saat ini, pendidikan abad 21 berkembang dan memberikan kebebasan untuk seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pembebasan biaya bersekolah dari awalnya 9 tahun hingga sekarang 12 tahun terus terlaksana. Perubahan kurikulum dari KTSP, kurikulum K13, dan sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari peran seorang guru. Sebagai seorang guru, perlu memahami perjalanan pendidikan terdahulu yang menjadi fondasi bagi pendidikan saat ini. Itulah cerita singkat perjalanan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Semoga bermanfaat. See you on the next video.